Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Kalian tahu, perkembangbiakan pada hewan itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, perkembangbiakan secara generatif, dan yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, ayo kita bahas mengenai perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Nah, sebagian besar hewan berproduksi secara seksual. Reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses pelemburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak pada tahap selanjutnya. Selanjutnya, ada macam-macam perkembangbiakan pada hewan secara generatif. Vivipar adalah hewan yang melahirkan. Pada hewan ini, sel telur dibuahi oleh sperma dalam tubuh induknya. Contohnya pada kucing, kuda, lumba-lumba, singa, kerbau, dan masih banyak hewan lainnya. Yang kedua ada ovipar. Ovipar ini adalah hewan yang meletakkan telur di luar tubuh induk betinanya. Pada hewan bertelur ini, pertumbuhan dan perkembangan embrio menjadi di luar tubuh induk. Contohnya ayam, penyu, ular, dan lainnya. Ovovivipar. Kadal sebenarnya merupakan hewan bertelur, tapi telurnya menetas di dalam tubuh induk betina. Hewan yang seperti itu bisa dinamakan sebagai ovovivipar. Contohnya paus, ikan pari, dan beberapa jenis ular. Nah, yang kedua ini tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Hewan dapat melakukan reproduksi aseksual seperti halnya tumbuhan, yaitu dengan menggunakan bagian tubuhnya. Perkembangbiakan secara tidak kawin hanya terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah, yaitu dengan membentuk tunas dan fragmentasi. Perkembangbiakan secara vegetatif dengan membentuk tunas. Reproduksi aseksual dengan cara membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Nah, contoh hewan yang melakukan reproduksi dengan cara ini yaitu ada Hydra, Polyphera, dan Coelentera. Kemudian cara kedua dengan membelah diri. Perkembangbiakan terjadi pada hewan bersel satu seperti amoeba dan beberapa virus. Secara umum, perkembangbiakan vegetatif pada hewan bersel satu dengan cara membelah diri. Kemudian yang terakhir itu ada cara fragmentasi. Perkembangbiakan yang berasal dari potongan tubuhnya sendiri. Nah, contoh hewan yang berkembang cara ini yaitu dengan cara fragmentasi ada pada cacing pipih. Biasanya cacing pipih itu bisa ditemukan di bawah bebatuan di sungai yang memiliki ukuran kecil. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan ini merupakan salah satu ciri kehidupan tumbuhan untuk mempertahankan jenisnya. Oleh karena itu, berkembangbiak merupakan ciri yang melekat pada jenis atau spesies dari tumbuhan. Jadi artinya apa sih? Artinya, selama jenis atau spesies itu mampu berkembang biak, maka jenis tumbuhan tersebut akan punah. Nah, teman-teman, pada perkembangbiakan pada tumbuhan ini, mereka memiliki dua macam cara mereka berkembang biak. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara generatif dan yang kedua itu perkembangbiakan secara vegetatif. Yuk kita simak bersama. Pada perkembangbiakan secara generatif atau kawin adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, contohnya ini terdapat pada bunga sepatu.
Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruangan bakal biji. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan ini dibedakan menjadi 4 macam nih teman-teman. Yang pertama itu penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat penyerbukan bastar. Teman-teman juga bisa lihat gambar yang sudah tertera. Nah, penyerbukan berdasarkan perantaranya nih. Yang pertama itu ada angin, yang kedua hewan, ketiga air, yang keempat manusia. Lanjut pada perkembangbiakan secara tak kawin atau vegetatif. Nah, ini merupakan perkembangbiakan secara tanpa didahului adanya pertemuan atau pelemburan sel kelamin. Perkembangbiakan tak kawin pada tumbuhan dapat terjadi baik secara alami maupun secara buatan. Yuk kita simak lagi. Ini dia perkembangbiakan secara alami. Yang pertama itu tunas. Ada dua nih, tunas bambu dan tunas pisang. Dan yang kedua itu spora. Nah, spora ini biasa terdapat di tumbuhan paku, lumut, serta jamur. Dan yang ketiga yaitu umbi lapis atau bawang. Yang keempat yaitu tunas advektif, contohnya tanaman cocer bebek. Kemudian yang kelima itu ada stolon atau geragis, contohnya tanaman stroberi dan semanggi. Yang keenam ada rizoma atau rimpang, contohnya seperti kunyit, jahe, dan lengkuas. Dan yang ketujuh ada umbi batang, nah contohnya itu seperti kentang, ubi jalar, dan lain-lainnya. Selanjutnya perkembangbiakan secara buatan. Nah yang pertama ini ada mencangkok, siapa sih yang nggak pernah mencangkok? Yang kedua ada menempel atau akulasi. Dan yang ketiga ada menyambung atau entem. Yang keempat ada stek atau memotong. Dan yang kelima ada merundum. Ini dia teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama ada hidroponik, kedua vertikultur, dan yang ketiga ada kultur jaringan. Oke teman-teman, jadi itu dia materi tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.